Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tak mungkin tidak ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada ia menyesatkan salah seorang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, "Aku menyesal," engkau harus mengampuni dia. Lalu para rasul berkata kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Tetapi Tuhan menjawab, "Jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' maka pohon itu akan menuruti perintahmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Apa hubungan antara iman dan pengampunan? Ya, apakah ada hubungannya antara iman dan pengampunan? Dalam bacaan Injil yang baru kita dengarkan, Tuhan mengajak para rasul atau murid-muridnya untuk saling mengampuni sebanyak yang mereka bisa, bahkan 7 kali. Dan tetapi para rasul berkata kepada Yesus, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Hal ini ingin menunjukkan bahwa kita bisa mengampuni apabila kita ini punya iman. Dan iman kita akan bertumbuh apabila kita mau mengampuni orang lain. Mengapa demikian? Karena iman ini bekerja ketika kita berdoa. Pertama, iman bekerja pada saat kita berdoa. Pada saat kita berdoa, kita menyatakan iman kita kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Dan apa yang Tuhan Yesus ajarkan ketika kita berdoa, dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk mengampuni supaya kita bisa diampuni. Sehingga kalau kita tidak mengampuni, berarti kita tidak mempercayai apa yang kita doakan. Sehingga yang kedua, tadi iman bekerja pada saat kita berdoa, dan yang kedua ialah iman bekerja pada saat kita mengampuni. Jadi kita bisa mengampuni terlebih dahulu kita harus punya iman, dan iman kita akan bertumbuh apabila kita mau saling mengampuni. Jadi apa undangannya Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih? Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus bersabda, "Jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, untuk tercabut dan tertanam di dalam laut." Yang artinya sama seperti benih yang perlu ditanam, disiram, dipupuk supaya bisa tumbuh dengan baik, maka sama juga dengan iman kita yang harus kita pelihara. Iman kita ini seperti benih yang harus kita tanam, kita pelihara dan bertumbuh. Supaya apa? Supaya dengan bertumbuh berarti kita mau mengampuni. Kuncinya ialah supaya iman kita dapat bertumbuh, yaitu kita dapat berbuat kasih, saling mengampuni. Jangan sampai kepahitan dalam hidup, dendam, iri hati, dan segala angkara murka membuat iman kita tidak bertumbuh. Itu yang menghalangi iman kita bertumbuh. Karena ketika kita berdoa, jika kita ini masih menyimpan dendam, kesalahan orang lain, kebencian, kita tidak bisa berdoa dengan damai. Doa kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi pertama, kita harus punya iman, dan iman perlu ditumbuhkan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengampuni, supaya kita punya hati yang lega, hati yang lapang, dan Tuhan bisa berkarya seluas-luasnya dalam hidup kita. Semoga demikian. Tuhan memberkati.